Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan wawancara proyek karakter building yang berjudul Leadership dan Integrity pada Usaha Bisnis. Ibu, perkenalkan, kita dari mahasiswa BSI yang melakukan tugas pengabdian masyarakat. Nah, tugas kita ini tuh seputar menanyain tentang ekonomi yang sedang Ibu jalani ini. Nah, di sini saya izin bertanya beberapa pertanyaan jika Ibu berkenan. Pertanyaan yang saya tanya itu permasalahan yang sering Ibu hadapi di mitra ini apa, Bu? Masalahnya nih dari Saya intern. izin mencatat ya, Bu. Kalau untuk saat ini satu kendala di dalam misalkan ya, Ya. kadang kinerja pegawai ya permasalahannya ada, misalkan kita dalam satu toko ini ada 6 orang, kadang timnya ini kurang lengkap dalam setiap harinya ya, misalkan satu minggu ini lengkap, nanti minggu besoknya kadang ada yang izin apa ya. Ibu, saya izin rekam ya, Bu. Nah itu kenapa saya lihat mungkin dan memang permasalahan karena pegawai saya ini banyak yang remaja ya kan, ada yang mungkin yang udah berkeluarga hanya beberapa orang, jadi yang saya hadapi itu kurang tanggung jawab ya. Nah gitu kan, Karena masih muda juga ya, Bu. mungkin ya gitu, jadi itu satu ya. Nah yang kedua, sekarang menghadapi ekonomi yang seperti ini kan, mungkin mbaknya tahu sendiri kan, nah itu harga juga naik ya enggak, karena mungkin dipicu dolar juga naik kan. Iya. Dari pabrik kadang barangnya produksinya nggak on time gitu kan, kadang kendalanya barangnya harus impor dulu, impornya di pending kan, begitu biasanya, karena barang-barang kita ini memang ada yang impor juga Ada gitu. dari luar ya, Bu. Ya betul. Nah, terus ini saya mau nanya, Bu, kan jika kan pasti ada kesepakatan yang sudah Ibu sepakati dengan karyawannya, Bu ya. Nah, kesepakatannya itu apa, Bu, yang sudah disepakati bersama? Itu mengenai apa tuh? Ini mengenai produksi. Kalau saya memang kan sebenarnya tidak produksi ya. Jadi ini kita memang menjual langsung kan, tidak produksi. Jadi kita menjual barang secara langsung gitu kan. Dari misalkan kita ada yang impor, ada yang kita dari supplier gitu kan. Seperti itu. Jika secara manajemennya gimana, Bu? Untuk mengantisipasi ini. Iya, dalam mengantisipasi karyawan ya, Iya. masalah karyawan. Ya yang penting kita ini aja sih, untuk satu menggaji karyawan yang kita harus on time, tepat waktu sesuai kesepakatan di awal kan, seperti itu. Terus untuk masalah liburnya gitu kan, ada insentif lain juga memang gitu kan, itu supaya kalau mereka semangat gitu kan. Nah apalagi kalau memang target omset tercapai, itu memang ada reward tertentu gitu untuk pegawai itu. Nah, jika permasalahan dalam bidang pemasarannya ada gak, Bu? Dalam pemasaran ya itu tadi yang saya bilang, kadang harga itu naik
yang tanpa diberitahu dulu gitu kan dari pabrik ya. Biasanya begitu, kadang ada dadakan karena memang mungkin kalau untuk pabrik sih biasanya sih adalah kita dikasih tahu ya. Tapi nggak semua juga seperti itu. Nah, dari supplier kadang-kadang yang memang sering naik secara tiba-tiba gitu loh ya. Oh, tiba-tiba naik aja gitu ya, Bu. Dan mereka pun ketika saya tanya jawabnya ya memang karena dari sananya udah naik dari pabriknya, atau mungkin kendala transportasi segala macam, dibilangnya seperti itu sih. Jadi ini menyebabkan kenaikan harga juga ya, Bu. Tuh. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sebenarnya pertanyaan saya, makasih banyak ya Ibu. Sama. Semoga lancar Ibu bisnisnya. Amin, makasih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perusahaan pasti menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya efektivitas kinerja karyawan yang dapat disebabkan oleh banyaknya pegawai remaja, lalu kenaikan harga yang signifikan dan juga ketidaktepatan kedatangan barang impor. Lalu juga permasalahan yang dalam bidang pemasaran terkait kenaikan harga yang sering terjadi secara dadakan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Jadi solusinya adalah perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pegawai remaja serta membuat sistem evaluasi kinerja yang objektif dan adil. Untuk mengatasi kenaikan harga dan ketidaktepatan kedatangan barang impor, perusahaan dapat membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat, melakukan negosiasi dengan supplier, dan menggunakan sistem pelacakan dan pengawasan yang lebih efektif. Dalam bidang pemasaran, perusahaan dapat membuat perencanaan harga yang lebih matang dan transparan dengan melakukan konfirmasi harga terlebih dahulu dengan pelanggan sebelum melakukan perubahan harga, dan menggunakan sistem informasi yang lebih baik untuk memantau perubahan harga dan memperbaharui informasi harga kepada pelanggan secara tepat waktu. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kinerja karyawan, mengatasi permasalahan kenaikan harga dan ketidaktepatan kedatangan barang impor, serta mengingatkan kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Nah. Genggamlah tanganku bersamaku, takkan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hati